muslimin, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan pagi hari ini, Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita menghadiri salah satu majlis ta'lim. Kita meminta kepada Allah agar apa yang kita usahakan pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan ridha, cinta dan juga kasih sayang darinya. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi amal saleh yang dengannya kita mendapatkan kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu judul, tanda hati yang sakit. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dengan memiliki dua unsur utama. Yang pertama adalah jiwa, atau mungkin kita mengenal dengan istilah ruh. Dan yang kedua adalah raga ataupun tubuh. Dua unsur penciptaan manusia ini merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita tahu bahwasannya setiap amanah harus kita jaga. Jiwa dan raga kita adalah amanah yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita. Kita harus menjaganya, dan kita tertuntut ketika melaksanakan penjagaan terhadap jiwa dan raga kita, kita harus seimbang di antara dua unsur yang Allah berikan kepada kita ini. Harus seimbang. Namun kenyataannya yang kita dapati adalah tidak sebagaimana yang diinginkan. Kenyataannya kita lebih banyak memperhatikan tubuh kita, raga kita, daripada perhatian kita kepada jiwa dan juga hati kita. Kita mendapati kalau kita sakit, sebagian dari tubuh kita, kalau kita mengalami sakit, kita akan segera berlari untuk mencari obatnya. Yang herbalkah itu? Pergi ke dokter, pergi ke toko obat. Yang penting seorang bisa mendapatkan kesembuhan. Yang penting kita bisa sembuh. Tetapi giliran jiwanya yang sakit, hatinya yang merana karena mengalami sakit, hanya sedikit di antara kita yang sadar. Hanya sedikit di antara kita yang berusaha untuk menyembuhkan hati dan jiwanya yang sakit tersebut. Ini adalah kenyataan yang ada. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebuah musibah yang telah melanda, yang telah begitu luas menyebarnya di tengah kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, adalah penyakit hati. Penyakit hati, walaupun orang yang terkena penyakit hati mungkin tidak sadar, tetapi banyak sekali ungkapan yang akan kita dapati kalau kita mau bertanya kepada orang, bertanya kepada saudara kita, kepada teman kita. Di antara komentar, ungkapan yang keluar dari mereka adalah,
aku merasa hatiku begitu keras. InsyaAllah kaum muslimin yang hadir juga bisa mendapati ungkapan yang semacam ini dari teman ataupun dari saudaranya. Sebagiannya lagi mengatakan, aku tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah. Sebagiannya lagi mengatakan, aku tidak pernah terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Dan sebagiannya lagi mengatakan, kenapa kok saya begitu mudah terjerumus dalam maksiat? Maksiat dan maksiat. Ketahuilah bahwasanya inilah musibah yang sebenarnya. Inilah musibah yang begitu menyebar di tengah kalangan kaum muslimin. Penyakit hati. Hati yang sakit. Walaupun mungkin sekali lagi orang yang mengalaminya tidak merasa bahwasanya hatinya sedang sakit. Pembicaraan tentang hati adalah pembicaraan yang sangat penting sekali, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita peran hati yang begitu besar dalam diri seorang hamba. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Beliau bersabda, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh seorang itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging tersebut adalah rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kenapa hati kok dinamai dengan al-qalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal qalbu litaqallubihi." Sesungguhnya hati dinamai dengan al-qalb. Kenapa? Litaqallubihi, karena berbolak-baliknya hati tersebut. Hati dinamai dengan al-qalbu karena apa? Karena begitu mudah berbolak-balik hati tersebut. Innama mathalul qalbi kamathalir rishah mu'allaqah fi asli sajarah yuqallibuha ar-rih dhahran li batnin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya permisalan sebuah hati adalah seperti daun yang tergantung, yang menempel pada sebuah pohon, yang dibolak-balikkan oleh angin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya hati manusia itu begitu mudah berbolak-balik. Hati manusia begitu mudah berpindah dari sesuatu yang tadinya diyakini kepada sesuatu yang lainnya lagi. Jadi sesuatu yang dia ketahui kemudian berubah menjadi sesuatu yang lainnya lagi. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang membolak-balikkan hati manusia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya
hati anak Adam, sesungguhnya hati manusia seluruhnya, hati seluruh manusia, baina usbu'aini, berada di antara dua jari, min asabi'ir rahman, dari jari jemari Allah, dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ka qalbin wahid, seluruh hati manusia itu seperti satu hati di antara dua jari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yusarrifuhu haitsu yasha, yang Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya, yang Allah Subhanahu wa taala memalingkannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga Nabi kita Muhammad mengajarkan kepada kita satu doa. Setelah menyebutkan hadis yang tadi kita bacakan, beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Tetapkanlah hati kami untuk bisa taat kepadamu. Inilah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita mendapatkan keteguhan di atas ketaatan kepadanya.